Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mr. Ade Sudirman. Ya, kali ini kita akan berbagi informasi lagi bagaimana jurus ampuh menjawab soal listening comprehension di TOEFL. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa listening itu kan ada 3 part. Nah, di sini kita fokus pada part A atau part 1. Di part A itu memiliki 6 jurus. Nah, ini adalah jurus yang pertama atau skill yang pertama yang kita sebut dengan restatement. Sebelumnya kita dengarkan dulu jenis soalnya seperti apa sih di listening comprehension part A itu, terutama untuk bagian restatement. Kita akan lihat jenis soalnya seperti apa. Ya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Ada 6 skill atau 6 jurus ampuh. Di sini kita restatement terlebih dahulu. Contoh soalnya ya. Sebelum kita bahas gimana nih jurus jitu-nya gitu. Did you study a lot last night? I was quite prepared for the test. Number 1. What does the man mean? What did you think of the movie? I was too frightened to watch most of it. Number 2. What does the woman mean? Nah, itu contoh dari soal di listening comprehension part A bagian restatement. Ada dua soal tadi. Nah, kita akan bahas bagaimana sih triknya mengisi soal listening ini. Oke, kita lihat. Nah, pertama, sering ya di jawaban listening part A itu jawabannya itu ada di pembicara kedua or the second line of the conversation. Itu. Kemudian ada lagi, jangan sekali-kali menjawab yang suaranya itu mirip atau suaranya itu yang kita dengarkan itu adalah mirip. Karena itu kalau yang mirip itu bukan jawabannya. Ya, ini triknya. Nanti kita lihat, misalkan di sini ada si pembicara keduanya ngomong, "Oh, I'm feeling a little sick today." Nah, ada clue di sini, little sick. Nah, jika dilihat dari option yang disiapkan oleh jawaban, di sini kita lihat ada feels sama dengan feeling. Fit hampir sama dengan feeling. Yang C sama D ya. Yang D, yang A juga not very good looking. Itu juga sama, ada ing-ing ya. Nah, persamaan kata antara little sick sama a bit ill. Nah, kita kan tidak mendengar tuh ada kata a bit ill di conversation si pembicara kedua. Maka jawabannya adalah a bit ill. Jadi intinya artinya sama, cuma katanya yang berbeda atau sinonim lah. Ya kan? Artinya sama, kata yang berbeda, suaranya, pelafalannya berbeda. Maka jangan sekali-kali memilih jawaban yang suaranya terdengar oleh kita itu mirip. Itu satu, tapi lebih baik kosakata juga sih, pengetahuan kosakata. Kita lihat triknya, the best strategy choose answer with restatement. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah, as you listen to the second line of the conversation, you should focus on the key ideas in that line. Nah, kita fokus kepada si pembicara kedua. Itu clue-nya ada di pembicara kedua, baik itu sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Biasanya kan, what does the woman mean? What does the man mean? Gitu. The second one, yang kedua, if you see a restatement of the key ideas in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Nanti katanya jika kita melihat kunci atau clue di restatement itu di jawaban yang khusus, besar kemungkinan kita menemukan jawaban yang benar. Bagaimana cara kalau kita tidak tahu arti dan lain sebagainya, bahkan kita bingung?
Dalam TOEFL, jangan sekali-kali never leave the blank sheet. Jadi jangan sekali-kali kita membiarkan itu kosong atau tidak dijawab. Itu harus dijawab karena tidak ada penalty, tidak ada hukuman. The last, yang ketiganya adalah don't choose the answers with words that sound similar to the words on the recording. Ini yang saya maksud. Jangan Anda pilih jawaban yang kata-katanya itu sound-nya itu similar, suaranya itu mirip atau sama. Ya kan? Suaranya mirip dengan yang ada di mirip dengan apa? Dengan yang ada di jawaban di ABCD-nya itu. Kan itu biasanya salah. Jangan milih yang mirip. Jadi milihnya adalah sinonimnya. Misalkan tadi itu big bisa menjadi huge, misalkan little bisa menjadi big, ya, sick bisa menjadi ill, and many more. Oke, jadi ada 3 strategi ya. Kita sekarang coba latihan. Tolong siapkan dulu pulpen dan kertasnya. Jadi simak contohnya dan kerjakan latihannya. Kita sama-sama belajar. Oke. Kita lihat dulu di sini soalnya, contoh soalnya. Oke, start from number 1. Did you study a lot last night? I was quite prepared for the test. Number 1. What does the man mean? Ya, tadi kita mendengar, teman-teman mendengar apa? Prepare. Ada test, ada prepared, ya kan? Kita ulangi lagi kata apa yang tadi dengar. Did you study a lot last night? I was quite prepared for the test. Oke, I was quite prepared for the test. Nah, jika kita mengacu pada jangan pilih soal atau misalkan jawaban yang suaranya mirip. Itu satu. Kemudian, tapi lebih utamanya adalah arti ya. Bagiannya. Kita lihat jawabannya apa? He didn't study very much. Nah, yang B itu ada quiet. Ini kita acuhkan. Kita jangan pilih ini. Yang kedua, D itu ada prepare. Tadi kan ada quiet, ada prepare, ada test. Maka B sama D itu kita anggap tidak ada. Maka pilihannya adalah A sama C. Ya kan, from between A and C. Di sini ada he didn't study very much. Di sini ada he was ready for the test. Nah, quite prepare kan persiapan. Ya, kemungkinan besar masa tidak belajar. Di sini yang C ya, kita coba. Ini masih latihan. Iya, tuh. Jadi kan sekali lagi pilih soal yang artinya sama tapi pelafalannya beda. Itu karena namanya similarity, namanya sinonim. Terus jangan pilih kata-kata yang mirip. Yang kita dengarnya mirip kayak tadi prepare, quiet, test. Kan sering dengar tuh. Nah, itu biasanya bukan jawabannya. Jadi kita pilih-pilih dulu dari A, B, C sama D itu kita minimize, kita mana yang kemungkinan bukan, udah gitu paling ada 2 pilihan baru dengan artinya. Oke, latihan terakhir untuk nomor 2. What did you think of the movie? I was too frightened to watch most of it. Number 2. What does the woman mean? Oke, kita ulangi lagi. What did you think of the movie? I was too frightened to watch most of it. Ya, kata apa yang didengarnya? Too frightened. Nah, kita lihat di sini. Yang memiliki, yang pertama dengar dulu, ada movie. Nah, movie ada. C and D ada movie. Maka kita jangan masukkan itu sebagai kategori pilihan yang benar. Ya, berarti diantaranya adalah A and B. Nah, kira-kira to frighten itu similarnya dengan apa? Artinya, apakah she was flying, terbang? Atau yang A, she was scared, takut itu. Atau menjerit. Gimana?
Oke, yang A. Cek. Oke, good. And now, please prepare your pen. Kita sekarang lihat seberapa mengerti teman-teman semua tentang listening comprehension part A bagian restatement ini. Ya, kita lihat number 3. Kita ada latihan di sini. Siap-siap. Do you like the older dorms or the newer dorms? I actually prefer the older dorms Why? because they're larger and have more windows. Number 3. What does the man mean? Ya, silahkan ingat-ingat clue-nya. Oke, sudah dapat jawabannya? Coba cek ya. Oke, jawabannya adalah C. The older dorm are bigger. Karena tadi kita sering mendengar kata large, larger. Ya, terus windows. Nah, di yang C ini tidak ada kata window, tidak ada kata larger. Sedangkan yang A, B, sama D juga sering kita dengar window, larger, sama window lah gitu ya. Maka jawabannya adalah C. The older dorms are bigger. Ya, bigger sama dengan larger. Oke, kita coba lagi sampai betul semua. Did you buy these cookies at the bakery? No, I baked them myself. Number 4. What does the man mean? Ya, silahkan ingat-ingat clue-nya apa yang diucapkan oleh pembicara kedua. Oke. Pertama ada bakery, ada bake. Ya. Kira-kira yang mana bakery berarti A kita acuhkan, kita jangan pikirkan. Yang C juga enggak. Terus antara B sama D. Yang kira-kira sama. Oke, yang D. Oke, good. The Are last. you pleased with the grade we got on our project? I'm happy with the results. Number 5. What does the woman mean? Oke. Clue-nya sudah dapat? Sudah dapat belum? Oke, I'm happy the project. Nah, berarti merasa bahagia. Nah, pertanyaannya tuh, ada happy di A, B juga ada project, yang D ada happy dan ada project. Ini kalau kita ngambil jurus yang jangan memilih suara yang similar. Berarti A, B, C itu udah out kan? Tetapi sekali lagi, saya tekankan di sini, selain suara yang similar tadi, alangkah lebih baiknya juga kalau kita memiliki perbendaharaan kosakata yang banyak, yaitu tadi itu sinonim antonimnya itu. Ya, project sama dengan apa gitu, happy dengan apa. Kita pilih yang D. Oke. Untuk restatement ini kita sudah punya 5. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kali ini kita bahwasannya ya, conclusion for this section di restatement listening comprehension part A kita memiliki 3 strategi atau 3 jurus. Pertama, seperti biasa, as you listen to the second line of the conversation, you should focus on the key ideas in that line. Kita harus fokus pada pembicara kedua untuk menemukan clue-nya. Ya kan? Yang kedua, if you see a restatement of the key ideas in a particular answer. Nah, jika kita mendengar clue-nya, ide pokoknya dari yang si pembicara kedua di jawaban yang khusus, itu biasanya kemungkinan besar itu adalah jawaban yang benar. Dan yang ketiga, ini. Don't choose answers with words that sound similar to the words on the recording. Jangan sekali-kali memilih jawaban di mana
kata-katanya itu suaranya itu sama atau mirip dengan yang ada di jawaban, yang ada di multiple choice A, B, C, D-nya itu biasanya jangan dipilih. Ya kan? Dan yang lebih penting adalah penguasaan kosakata. Oke, thank you very much for this section. See you.